sahabat sipil, sopir di seluruh Indonesia. Ketemu lagi nih sama aku, Faizah Ruangwanti, di acara podcastnya WPU Kes. Nah, kali ini kita bakal kenalan sama keluarga baru yang ada di WPU. Beliau ini adalah orang yang sangat mahir atau pandai dalam dunia desain gitu. Nah, biar lebih akrab lagi, kita mau ngobrol apa, kita kenalan dulu sama beliau. Ini dia, ada Mas Furkon. Halo Mas Furkon. Halo Mbak. Oke, gimana nih kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Kemarin mengerjakan website WPU, dioptimalkan lagi. Terus kemarin mulai mengerjakan website Bukit. Oke. Oh, kita lupa Mas. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh dong kenalan sedikit sama sahabat sipil biar lebih akrab gitu. Mas Furkon ini backgroundnya seperti apa dan di WPU ini di bagian apa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Furkan, biasa dipanggil Furkan. Saya lulusan S1 DKV Universitas 11 Maret, bergabung di WPU sebagai tim digital marketing. Oke, jadi di WPU tim digital marketing ya Mas ya. Tadi Mas Furkon bilang lulusan dari DKV UNS ya. Nah, kenapa dulu mengambil jurusan DKV? Kenapa? Dulu itu emang dari kecil emang suka hal-hal yang berbau visual gitu. Jadi dari kecil kadang suka gambar gitu, nonton film, lihat-lihat konser film gitu. Oh, berarti emang suka gambar, Ya. suka desain gitu ya Mas ya? Dulu itu kepikirannya masuk seni murni karena cuma tahu itu kan SRD itu seni murni gitu. Terus mulai sekitar SMP gitu baru ketemu teman-teman yang DKV, akhirnya tahu ternyata ada yang namanya desain komunikasi visual dan itu menurut aku lebih masuk. Emang bedanya apa Mas dari seni murni dan DKV? Kalau DKV itu lebih ke merancang sesuatu untuk menyelesaikan masalah melalui visual gitu. Jadi kita mengkomunikasikan solusi kita lewat visual. Sementara kalau seni murni itu lebih langsung dari senimannya itu kan. Oke, sedangkan Mas Furkon lebih fokus ke DKV ya. Berarti emang ada tadi sebuah kayak apa ya, masalah yang akan nanti dijadikan bentuk desain gitu ya Mas ya. Oke. Kalau boleh tahu lulusan angkatan berapa Mas jadi kan? Tahun 2015 lulusan Lulusan angkatan lulusan 2021. Oh, 2021. Berarti sebelum di WPU sempat ada pengalaman di tempat lain? Ada beberapa. Apa? Di apa Mas? Sama juga? Ya, terakhir itu di salah satu tim e-sport itu sebagai tim desain juga. Oh, tim desain. Di sana berapa lama Mas? Yang terakhir itu kurang lebih setahun 2-3 bulan. Oh, setahun lambat. Itu juga masih di lingkup Solo juga ya? Waktu itu hubungannya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi remote dari Solo. Oh, waktu-waktu pandemi gitu nggak sih? Oh, enggak juga. Baru terakhir dari 2023 kemarin. Oke. Tapi kalau untuk di WPU sendiri nih Mas, kan DKV, Desain Komunikasi Visual, dan di WPU juga sebenarnya juga ada kan desain. Cuman akhir-akhir ini tadi Mas Furkon menjelaskan bahwa sedang mengerjakan web gitu ya. Nah, mungkin bukan kok yang enggak sejalur ya. Maksudnya itu masih sama-sama tentang media. Itu ada kesulitan enggak Mas? Tapi karena waktu kuliah dulu sempat ada diajarkan basicnya ya. Tapi lebih ke untuk tampilan UI UX-nya gitu. Jadi mungkin udah ada sedikit bekal, jadi sekarang lebih ngulik lagi aja. Oh, jadi emang dulu itu udah ada basic ya. Jadi kalau misal di WPU disuruh kayak buat desain atau lebih mengoptimalkan webnya di WPU nggak terlalu sulit gitu ya Mas ya. Nah, apa yang paling menantang dan menyenangkan di bidang Mas Furkon sekarang, khususnya di digital marketing yang ada di WPU ini Mas? Kalau di WPU itu nggak beda dari yang sebelum kerjaan sebelumnya itu. Soalnya yang sebelumnya biasanya
aku tinggal nerima brief, ngerjain desainnya, udah selesai. Kalau di sini lebih belajar lagi gimana untuk marketingnya. Jadi sebelum ngerjain desainnya itu tujuannya apa, langkah-langkahnya kayak gimana, baru dikerjain desainnya. Oh, jadi emang bener-bener kita dari nol, kita yang buat konsep, kita yang menjadikan, yang mengaplikasikan, sampai kita yang meng-up gitu ya Mas ya. Itu kalau dari Mas Furqan ada kesulitan nggak Mas dalam prosesnya gitu? Ada, jadi tapi sambil belajar gitu. Oh, berarti emang kalau di sini itu lebih menyusun konsep dari awal sampai akhir gitu ya Mas ya. Oke. Lanjut tadi Mas Furqan juga sempat bilang sempat ke lapangan beberapa kali ya Mas ya. Itu apa? Pekerjaan apa? Kemarin sempat ikut di 2 proyek, satu sondir di Banjarsari, satunya CBR di Karanganyar. Oke. Gimana pengalaman baru pertama apa sebelumnya sempat ada Mas? Baru pertama. Tapi sebelumnya sempat ambil walaupun di pekerjaan sebelumnya juga ke lapangan nggak, atau emang ya udah stuck di depan komputer gitu? Paling ke lapangannya tuh untuk riset biar lebih tahu kliennya gimana, apa yang dibutuhkan gitu. Oke. Tapi kalau yang di WPU ini emang baru pengalaman kemarin gitu ya. Rasanya gimana Mas? Ya seru sih, soalnya aku sendiri untuk hal-hal dari teknik sipil gini masih awam banget, jadi masih kurang paham. Jadi pas kemarin ke lapangan akhirnya jadi belajar dan ada sedikit gambaran lah buat. Tapi kalau dalam segi dokumentasi, kan kemarin ke lapangan ambil dokumentasi ya Mas, itu agak bingung nggak apa yang harus tak ambil ya, apa yang harus tak shoot ya gitu, bingung nggak? Oh ya, awalnya ada bingung sih, tapi sama teman-teman juga dibantu kira-kira apa yang perlu diambil, perlu didokumentasikan. Jadi emang dari tim lapangan juga sempat bantu gitu ya dalam proses pengambilan. Tapi menurut Mas Furqan dalam beberapa kali terjun ke lapangan, apa yang ada kesulitan apa gitu? Oh ya, mungkin karena belum terbiasa aja. Oke, tapi selama di lapangan kemarin Mas Furqan kapok nggak Mas? Atau pengen lagi mencoba hal baru lagi gitu? Kapok sih enggak, ya. Kalau ada kesempatan buat ke lapangan lagi ya, kita coba lagi. Biar lebih tahu mungkin uji-uji yang lain selain sondir dan CBR tadi. Ya memang sih di WPU ini memang pelayanannya nggak cuma sondir sama CBR, memang banyak sekali Mas. Ya walaupun yang paling dominan atau yang paling banyak pekerjaan memang di sondir itu gitu sama CBR. Terus Mas, gimana menurut Mas Furqan lingkungan kerja di WPU ini? Teman-temannya gimana? Pekerjaannya gimana? Apakah Mas Furqan nyaman dengan di sini gitu? Alhamdulillah sejauh ini teman-temannya semua welcome sih, terima dan baik. Banyak membantu juga untuk akunya untuk pekerjaannya juga. Pekerjaannya jauh ini bisa mengikuti. Jadi nggak terlalu yang melenceng jauh, jadi emang ada basic dikit-dikit lah ya Mas ya gitu. Oke. Nah di WPU Mas kan adalah bidangnya itu teknik sipil. Sedangkan Mas Furqan sendiri adalah DKV. Ada culture shock nggak Mas untuk masuk ke WPU ini? Mungkin karena dulu akunya desain itu biasanya cuma di depan komputer, terus sekarang di bidang teknik sipil jadi harus mulai ke lapangan, lihat dokumentasi langsung di lapangan, kegiatan-kegiatannya, dan harus belajar lagi tentang apa itu teknik sipil dan pengujian apa aja yang ada di teknik sipil. Jadi pengalaman baru buat Mas Furqan yang mungkin agak kaget karena memang jauh sekali gitu ya Mas ya. Oke, terakhir Mas, apa pesan-pesan buat sahabat sipil yang mungkin ingin keluar dari zona nyaman dan ingin merasakan masuk ke dunia teknik sipil gitu? Apa yang harus mereka siapkan atau apa yang harus dipelajari gimana? Ya mungkin jangan takut buat keluar dari zona nyaman, karena untuk kita berkembang juga ke depannya. Kita banyak belajar lagi tentang hal-hal lain. Nah itu dia teman-teman, sedikit ngobrol, kenalan lah. Kita awali dulu yang ringan-ringan. Kita kenalan dulu sama keluarga baru yang ada di WPU sama Mas Furqan ini.
biar nanti kedepannya kita bisa lebih akrab lagi. Nah, nanti setelah ini kita pasti bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi sama Mas Nurkon. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap stay, like, comment, subscribe channelnya PT Widya Prima Utama itu ya. Kita akhiri dulu perbincangan kita kali ini ya Mas ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Nanti semoga Mas Nurkon di WPU juga betah, banyak pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang baru yang bisa diterapkan gitu ya. Oke, itu teman-teman, sampai ketemu lagi di acara podcastnya WPU setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap nonton channelnya PT Widya Prima Utama, khususnya di channel podcastnya WPU Kes. Terima kasih.